Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berikut ini adalah lanjutan penjelasan mengenai kalau yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai corak kehidupan manusia purba pada masa praaksara. Nah, yang ini adalah nilai-nilai kebudayaan masyarakat masa praaksara yang masih bertahan. Nah, adapun beberapa nilai kebudayaan masa praaksara pada saat itu yang masih bertahan, yaitu yang pertama yaitu ada tradisi lisan dan folklore. Nah, apa itu yang pertama tradisi? Nah, tradisi itu adalah yang berarti menyampaikan ataupun meneruskan. Nah, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata tradisi itu diartikan sebagai hal yang disampaikan ataupun hal yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, tradisi itu merupakan suatu kegiatan yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian itu adalah tradisi. Nah, kemudian untuk tradisi lisan. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi lisan? Nah, menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan itu merupakan salah satu sumber sejarah. Nah, di mana kenapa alasannya dikatakan salah satu sumber sejarah? Nah, dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai serta pengalaman sehari-hari mereka. Jadi dari tradisi lisan itu yang menjadi salah satu alasan mengapa tradisi lisan ini termasuk dalam nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara. Nah, kemudian tradisi lisan ini terangkum dalam apa yang disebut dengan folklore. Nah, di mana folklore itu adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-menurun. Nah, kemudian ada pun beberapa ciri dari folklore itu adalah yang pertama penyebaran dan pewarisannya itu dilakukan secara lisan. Nah, yang kedua bersifat tradisional, yang ketiga bersifat anonim, yang keempat memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan, yang kelima menggunakan kalimat pembukaan atau kata-kata menurut empunya cerita. Itu salah satu ciri folklore. Nah, yang kemudian memiliki fungsi penting dan yang terakhir itu merupakan milik bersama. Nah, menurut salah satu peneliti J.H. Burfan, bentuk folklore itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu folklore lisan, folklore sebagai lisan, dan folklore bukan lisan. Nah, apa itu folklore lisan? Nah, yang dikatakan folklore lisan itu adalah bahasa rakyat. Nah, seperti logat, bahasa, julukan, gelar bangsawan itu adalah salah satu folklore lisan. Nah, yang kedua yaitu folklore sebagai lisan. Nah, yang dikatakan di sini adalah bentuk ini merupakan campuran antara folklore lisan dan bukan lisan. Nah, yang termasuk di sini yaitu dalam bentuk kepercayaan, permainan teater, tarian, pesta, nyanyian rakyat, adat istiadat, dan upacara. Itu yang dimaksud dengan folklore sebagian lisan. Yang ketiga itu folklore bukan lisan. Nah, yang dikatakan folklore bukan lisan itu adalah folklore ini lebih banyak berbentuk benda nyata yang sangat erat dengan hubungannya dalam kegiatan manusia sehari-hari. Itu adalah 3 jenis bentuk folklore menurut J.H. Burfan. Nah, kemudian adapun upaya yang dilakukan mengenai untuk mempertahankan kebudayaan ataupun nilai-nilai tradisi dari masa praaksara itu adalah yang pertama ada wayang, yang kedua ada wayang berber, yang ketiga makyong, yang keempat didong, rabab, tanggomon, dan beberapa yang lainnya. Nah, dari beberapa peninggalan tradisi lisan ini adalah salah satu bentuk usaha untuk
mempertahankan nilai-nilai kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini wayang masih bisa kita lihat, beberapa jenis-jenis wayang yang masih kita lihat dari beberapa acara yang masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara. Nah, mengenai nilai-nilai kebudayaan ini memang sedikit penjelasannya. Nah, kalaupun ada yang kurang, Ibu mohon maaf, bisa anak-anak Ibu baca lagi di internet ataupun dari buku yang coklat buku yang Ibu sarankan ini yang seperti biasa kalau kalian masih kurang penjelasannya dari Ibu. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, setelah kalian selesai menonton video pembelajaran ini, berarti berakhirlah kegiatan pembelajaran kita hari ini dan anak-anak Ibu silahkan kerjakan latihan serta siapkan diri untuk mengikuti ulangan dan ujian di akhir semester ini. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik ya nak ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.